Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimade Ayu Rosdiana Sita. Saya dari SMP Negeri 2 Kuta. Saya dari CGP Angkatan ke-7. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas 1.1.A.8 koneksi antar materi, yaitu kesimpulan dan refleksi pada modul 1.1. Adapun kesimpulan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan adalah perubahan. Pendidikan bersifat dinamis, selalu berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman. Maka dari itu, guru di sini berperan sebagai agen dari perubahan. Yang kedua, menuntun anak sesuai dengan kodratnya, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman. Yang ketiga, pendidikan tidak boleh melupakan kebudayaan. Pendidikan memperkuat nilai-nilai kemanusiaan dan menghargai kebinekaan serta dapat memerdekakan murid. Yang keempat, pendidikan menyelaraskan antara cipta, rasa, dan karsa, sehingga budi pekerti dapat terbentuk dengan baik. Dan yang kelima, pendidikan adalah berhamba kepada murid. Pendidikan berorientasi dan berpusat kepada murid. Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini. Yang pertama, sebagai seorang guru, saya terkadang masih memaksakan anak agar dapat menguasai materi sesuai dengan kompetensi yang telah ditetapkan. Terkadang saya juga lupa bahwa kemampuan setiap anak itu berbeda-beda. Saya ambil contoh, misalkan saya mengajar matematika di kelas 7. Saya anggap bahwa materi di kelas 7 itu merupakan pengulangan dan pendalaman materi yang telah mereka pelajari di SD. Namun terkadang saya menyesal kenapa masih ada anak yang basic terhadap matematikanya masih sangat lemah, sehingga saya seperti mengajar di SMP itu seperti kembali lagi seperti mengajar di SD. Jadi di sana saya menganggap bahwa pembelajaran saya itu masih berfokus pada harapan dan kemampuan dari diri saya. Yang kedua, terkadang saya juga lupa bahwa pembelajaran itu bukan hanya tentang menuntaskan materi, namun secara kenyataan jumlah tatap muka dengan padatnya materi tersebut tidak seimbang, sehingga supaya saya materi tersebut tuntas, maka di beberapa materi itu sering saya berkejar-kejaran supaya saya sudah menyampaikan saja terhadap murid, supaya tidak mereka merasa kaget kenapa materi ini ada namun belum sempat diajarkan tapi keluar pada soal PAS, seperti itu. Yang terakhir adalah di beberapa materi saya masih belum percaya bahwa murid itu mampu belajar secara mandiri, kreatif, dan inovatif, sehingga saya terkadang masih menerapkan teacher center atau pembelajaran masih terlalu dominan pada diri saya sendiri. Hal yang berubah dari pemikiran saya ataupun perilaku saya setelah saya mempelajari modul 1.1 ini. Yang pertama, saya sebagai seorang guru tidak boleh memaksakan anak ataupun membentuk anak sesuai dengan keinginan saya. Saya di sini berperan sebagai guru, yaitu menuntun anak agar dapat berkembang sesuai dengan kodratnya, karena mereka itu memiliki potensi dan bakatnya masing-masing. Yang kedua, saya harus menyadari bahwa pembelajaran itu tidak hanya sekedar mengenai ketuntasan materi dan pencapaian nilai, melainkan saya sebagai seorang guru harus dapat mengajarkan mereka mengenai nilai-nilai kehidupan dan bagaimana penanaman nilai-nilai budi pekerti. Dan yang ketiga, saya harus yakin terhadap potensi yang dimiliki setiap anak.
Jika saya ragu terhadap potensi mereka, bagaimana mereka bisa berkembang? Sehingga di sini saya juga harus menyadari bahwa anak-anak tersebut masih dalam dunia bermain. Sehingga saya harus dapat lebih kreatif dalam menyajikan pembelajaran agar dapat pembelajaran itu tidak membosankan. Hal Hal baik yang dapat saya terapkan di kelas agar dapat mencerminkan ajaran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, memberikan kebebasan kepada anak untuk belajar sesuai dengan kemampuannya. Hal ini sesuai dengan konsep kurikulum Merdeka Belajar. Yang kedua, saya tidak memaksakan kehendak saya kepada anak. Karena pendidikan di sini berpusat kepada anak, maka saya melibatkan anak itu lebih dominan dalam proses pembelajaran. Misalkan di awal pembelajaran, kami membuat kesepakatan kelas. Lalu pada saat pemberian tugas, misalkan saya bertanya sama mereka apakah ingin secara mandiri ataupun kelompok. Yang ketiga, saya perlu melakukan ice breaking sebelum memulai pembelajaran agar mereka tidak tegang dan pembelajaran itu menjadi lebih santai suasananya. Yang keempat, saya mungkin perlu menyajikan pembelajaran yang lebih bervariatif sehingga antar bab tersebut memiliki model pembelajaran yang berbeda sehingga mereka merasa tidak bosan mengikuti pembelajaran saya. Yang kelima, saya perlu melakukan pendekatan kepada mereka, menjalin komunikasi lebih intens sehingga saya dapat mengetahui harapan yang mereka inginkan dari pembelajaran ini. Terus saya juga dapat melihat potensi dari masing-masing individu. Lalu saya dapat menanyakan kepada mereka bagaimana kendala yang mereka hadapi selama proses pembelajaran ini. Hal baik yang dapat
Demikian kesimpulan dan refleksi yang dapat saya sampaikan dari modul 1.1 ini. Di mana mungkin masih banyak kekurangan dalam penyampaian saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat. Salam guru penggerak. Demikian.